Pencalonan Anies Baswedan pada pemilihan presiden 2024 disebut-sebut terus dihalangi. Berbagai upaya penjagalan menurut mantan Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terus dilakukan untuk menggagalkan pencapresan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Denny juga mengaku mendapatkan kabar bahwa Anies akan segera menjadi tersangka. Kabar tersebut menurutnya menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Melalui keterangan tertulisnya, Rabu 21 Juni 2023, Denny menyatakan bahwa dalam berbagai kesempatan, berbagai pakar telah mencium gelagat penetapan Anies sebagai tersangka sebagai skenario pamungkas untuk menjegal alumni UGM tersebut menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Namun begitu, Denny tak mengatakan kasus apa yang akan menjerat Anies. Dia hanya mengatakan KPK sudah 19 kali melakukan gelar perkara terkait kasus yang menyeret Anies. Informasi yang didapatnya dari seorang anggota DPR, Anies akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Denny Indrayana menilai penetapan Anies Baswedan sebagai tersangka tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan KPK 1 tahun itu berbau politis. Kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai pesanan kuasa status quo? Denny juga mengaku tidak kaget dengan penetapan Anies sebagai tersangka. Dia bahkan sudah meramalkannya sejak 2 bulan lalu. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyatakan penetapan Anies sebagai tersangka merupakan satu dari 10 strategi Jokowi pada pemilihan presiden tahun depan. Selain menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka, Denny juga menyinggung soal penggunaan KPK oleh Jokowi untuk merangkul kawan dan memukul lawan. Dia juga menyinggung soal pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Sementara juru bicara KPK Ali Fikri membantah pernyataan wakil menteri di era Presiden SBY tersebut. Dia mengatakan, kasus Formula E sampai sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Dia memastikan KPK tetap bekerja lurus dan tidak terpengaruh dengan intervensi politik manapun. Dia tidak akan menanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi, sekalipun menghargai sebagai suatu hak kebebasan berpendapat. KPK sebelumnya tengah menelusuri kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balapan Formula E. Penyidik KPK pun telah mengambil keterangan dari Anies dalam tahap penyelidikan. Penanganan kasus ini pun membuat konflik di internal KPK. Ketua KPK Firly Bahuri dan sejumlah pimpinan lainnya disebut meminta agar kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan. Sementara sejumlah pejabat di level deputi dan direktur tidak setuju karena menganggap tidak ada tindak pidana dalam perkara ini dan belum ada alat bukti yang cukup. Akibatnya, Firly mendepak 2 anak buahnya, Karyoto dan Endar Priantoro. Keduanya dikembalikan ke Polri dengan alasan pembinaan karir. Namun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hanya memberikan tempat bagi Karyoto yang diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya. Sementara Endar ditugaskan kembali ke KPK. Meski begitu, Firly menolak untuk menugaskan lagi Endar di KPK. Dia justru mendepak Endar dengan alasan masa tugasnya di lembaga anti rasuah telah habis.